Makanya sebelum puasa itu kan kita juga harus diilmuni, harus ngerti ilmunya. Apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan pahala puasa itu. Kalau diilmuni dulu ya, insya Allah kita bisa menahan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Kadang orang memang nggak ngerti gitu loh ya, memang nggak ngerti. Balik lagi yang hal sepele tadi kan kata ini. Kalau itu kan hal yang sepele yang kita nggak sadar mungkin, tapi bisa membatalkan atau mengurangi pahala. Kalau yang kita dosa yang besar selama bulan puasa yang mungkin saja sama Gusti Allah nggak diampuni, ada nggak? Meskipun kita udah tahu Gusti Allah bakalan ngampuni gitu, ada? Ya, kalau dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah selain menyekutukan Tuhan, selain dari menyekutukan, nggak ada. Jadi semua dosa-dosa itu kan diampuni oleh Allah kecuali syirik ya. Kecuali syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah itu ketika kita menyekutukan Allah kemudian mati dalam keadaan syirik gitu loh. Mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau umpama ada orang yang menyekutukan Allah ya, menyembah kepada selain Allah, ya, habis itu masih bertaubat. Nah, bertaubat. Nah, kemudian kok ketika meninggal dai dalam keadaan sudah bertaubat, ya diampunin sama Allah. Meskipun di bulan puasa. Tambah-tambah di bulan puasa ya, tambah di bulan puasa. Rahmat Allah itu sangat luas sekali, lebih-lebih di bulan puasa, bulan yang penuh dengan rahmat yang itu ya, awaluhu rahmat, 10 hari itu penuh dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, maka Allah akan mudah untuk mengampuni hambanya. Berarti meskipun di bulan Ramadan ya ada orang misal syirik gitu, terus tiba-tiba dia tobat waktu mau meninggal gitu ya masih diampuni berarti. Diampuni, yang meskipun penting zina juga gitu di bulan Ramadan. Apa saja ya dosa-dosa itu enggak di luar Ramadan ataupun di bulan Ramadan, asalkan dia betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, itu Allah akan mengampuni, Yang penting jangan dibuat mainan gitu ya. Taubatnya harus temenan, bukan dibuat mainan. Tapi kan meninggal kan nggak tahu jam sama waktu. Makanya kita nggak ngerti kapan meninggal. Kemudian ketika kita melaksanakan zina, terus waktu itu dipanggil oleh Allah dia, nah itu loh namanya su'ul khotimah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Contoh orang yang nggak boleh puasa itu kan belum balik, hamil, orang gila, dan salah satunya kan lansia. Nah ini lansia ini batasnya nggak boleh puasa itu kita lihat dari umurnya apa dari keadaan fisiknya ya. Berkenaan dengan lansia ya, bukan faktor U-nya yang kita lihat, tapi akan tetapi kondisi dari badannya yang memang sudah tidak memungkinkan. Bisa karena ya faktor usia juga diantaranya, ataupun karena memang mungkin sakit yang sudah nggak bisa memungkinkan untuk untuk berpuasa. Berarti umur nggak ngaruh nih. Misal umurnya masih 70 tapi masih kuat untuk puasa. Ya harus puasa. Jadi kita diberikan rukhsah, diberikan keringanan, kita tidak berpuasa itu karena memang betul-betul tidak mampu. Ya yang nggak ada dalam agama ketika kamu umur sekian maka kamu nggak puasa, nggak ada dalam agama kamu sudah nggak puasa. Yang ada itu bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Tapi bukan kok sebenarnya mampu kemudian bilang nggak mampu, tidak ya. Jadi memang betul-betul kan sing ngerti Gusti Allah, kan. Hati seseorang itu bohong apa enggak kan sing ngerti Gusti Allah. Sebenarnya ini mampu, tapi karena males, karena itu Gusti Allah yang lebih ngerti masalah itu. Kalau nggak puasa ya dosa sendiri. Berarti berdasarkan kondisi fisik orang tersebut berarti lansianya. Berarti semisal gini, orangnya emang nggak kuat tapi orangnya itu masih kepingin berpuasa, itu gimana? Kondisinya itu udah mungkin
udah nggak, harusnya udah nggak mampu lah buat nahan puasa selama berjam-jam, tapi beliau itu masih pengen puasa gitu, semangatnya masih ada gitu, gimana Yang bisa mengukur kuat tidaknya kan mereka sendiri gitu ya, bisa mengukur kuat tidaknya. Kalau memang sudah tidak mampu kok dipaksa ya. Tidak mampu kok dipaksa. Nah, padahal juga menjaga diri kita itu dari dari kerusakan itu juga hukumnya wajib. Menjaga diri kita dari kerusakan itu juga hukumnya wajib. Jadi jangan sama-sama wajib ini, sama-sama wajib ya, sama-sama wajib, tapi menjaga diri kita supaya enggak sakit gitu ya, jatuh sakit. Kalau kita sakit nemen gitu ya, masih dikuat-kuatkan ya, dikuat-kuatkan. Nah, padahal kita menjaga diri kita itu lebih wajib ya, lebih baik gak usah ya. Kan ada jalan nanti bayar mood gitu ya, kalau nggak mampu, memang nggak mampu puasa, bayar beras setiap harinya berapa. Jangan dipaksakan dirinya sudah nggak mampu, akhirnya rusak, sakit gitu kan. Risiko. Agama itu nggak mau seperti itu, nggak memberatkan hambanya agamanya, sesuai dengan kemampuannya. Kan mungkin di luar sana kan juga ada yang mbah-mbah mungkin masih sebenarnya udah nggak kuat fisiknya, tapi cuma ya setiap kali Ramadan mungkin pengen puasa terawih masih bisa gitu kan, mungkin masih ada gitu loh puasa. Lah ya makanya diserahkan kepada kemampuan masing-masing. Umpama sudah puasa niat karena ingin menghormat Ramadan betul-betul, kemudian puasa kemudian kok dari dapat setengah hari atau dapat ya kemudian kok merasakan sing parah, ya nggak apa-apa mungkin gitu ya. Nah, kalau memang betul-betul usianya sudah memang nggak mampu dipaksakan. Berarti misal ada mbak mungkin masih ingin puasa, kondisi ini nggak terus di tengah-tengah contoh pas duhur gitu udah nggak kuat, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa dibatalkan, berarti kan nggak kuat memang, betul nggak kuat. Jadi Gusti Allah itu tidak memaksakan hambanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Gusti Allah itu nggak memaksa seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya ya, kecuali sesuai dengan kemampuan orang itu. Yang penting bukan bohongan gitu ya. Kan niatnya udah ada puasa, tapi kondisi ini nggak kuat, tapi tetap dipaksa. Maka sesuai dengan niatnya. Pertanyaan terakhir sebelum penutupan Pak Ustadz, gini, kan selama kita puasa kan kita nggak pernah tahu ya, kita ini pahalanya ini diterima atau mungkin puasa kita ini batal atau enggak, kan kita nggak bisa merasakan ya. Nah itu ada nggak caranya mungkin kita bisa merasakan paling enggak sedikit kita ini pahalanya diterima, terawihnya diterima, darussannya diterima, gitu bisa nggak merasakannya? Apa gara mungkin waktu maghrib, waktu mau buka puasa benar-benar lapar, itu tanda, mungkin salah satu tanda bahwa puasa kita diterima, apa ada yang lain? Ya, tujuan kita puasa itu kan supaya la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Tujuan dari puasa seperti itu. Ataupun selain daripada kita bertakwa, bagaimana bisa mencetak akhlakul karimah. Dengan puasa kita bisa mempunyai karakter yang terpuji, karakter yang baik. Nah, bagaimana kita bisa melihat puasa kita ini diterima apa enggaknya? Itu nanti dilihat dari akhir setelah puasa. Kalau orang di bulan Ramadan jamaahnya sregep, baca Qur'annya sregep, menjauhi dari perkataan-perkataan yang tidak baik, itu bisa menjaganya. Tapi selepas bulan Ramadan tetap aja karakternya kembali lagi seperti di luar bulan Ramadan, ngaji pun juga sudah nggak mau, sholatnya pun juga nggak sholat lagi. Nah ini ada indikasi ini puasanya ya tadi itu tuas ngelak landungi, berarti perlu pembenahan lagi puasa kita, karena ibadah itu kan bukan musiman ya, bukan musiman. Setiap hari puasa kita, apalagi kita sudah dididik di bulan Ramadan dengan baik, harapannya selepas Ramadan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan minimal dipertahankan. Gak usah ditingkatkan, dipertahankan. Kalau ditingkatkan itu terlalu muluk-muluk itu, kalau ditingkatkan. Keberatan mungkin. Keberatan itu orang-orang tertentu. Ada yang setelah bulan Ramadan amaliyahnya, ibadahnya lebih setelah. Nah, tapi
sulit itu nyari orang yang seperti itu sulit. Minimal kalau kelasnya seperti kita, ya cukuplah kita apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dipertahankan. Kita bisa qiyamul lail, sholat malam, walaupun hanya 2 rakaat selepas bulan Ramadan jangan ditinggalkan. Ini menunjukkan apa ibadah kita itu diterima. Oh, berarti tak kirain itu kalau apa ibadah kita diterima itu waktu buka benar-benar apa gitu. Oh, aku luwe pol iki berarti apa posoku diterima. Berarti kalau semisal indikasinya kayak gitu ya, semisal lepas habis Ramadan terus balik ke setelan awal sebelum puasa, berarti itu hitungan waktu kita puasa itu ya tetap diterima apa emang benar-benar kita nggak merasakan pahalanya sama sekali? Selama berpuasa ya kita belumnya karena itu masih dalam pendidikan kan. Lulus tidaknya itu kan selepas pendidikan ya. Sama dengan kita sekolah itu loh ya. Nah, baru setelah lulus kita bekerja, berarti kita termasuk sukses dalam mana itu ya. Nah, kalau kita atau setelah dididik, selepas dididik kita lebih baik daripada sebelumnya, atau ya samalah dengan ketika pendidikan itu. Kalau kok lebih jelek ya itu ada indikasi nggak terima. Sama halnya dengan haji ya, haji yang mabrur itu, haji yang mabrur atau haji yang diterima oleh Allah yang balasannya itu surga, itu jika beliaunya ini orang yang haji ini selepas melaksanakan ibadah haji lebih baik daripada sebelumnya itu, lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum haji mamanya sering miso ya, sebelum haji mamanya sholatnya kadang jarang-jarang, tapi selepas haji kemudian rajin ibadahnya, baca Qur'annya rajin, menjaga lisannya dari sesuatu yang bisa menyakitkan orang lain, nah itu atau dermawan, itu menandakan ada indikasi hajinya haji mabrur. Sebenarnya masih banyak pertanyaannya, tapi kan sekarang malam 21 ya, mungkin nanti habis ini ya istirahat, nanti mungkin ngimami sholat malam. Jadi terima kasih sekali lagi atas waktu, tempat dan ilmunya Pak Ustadz Yazid. Sama-sama. Closing statement sebentar ya. Closing statement. Jadi alhamdulillah terima kasih juga Mas Desa sudah mau silaturahim ke tempat saya, dan sedikit saya memberikan sedikit pencerahan atas pertanyaan tadi. Nah, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada mungkin ada yang mau bertanya dipersilakan ya. Silakan di situ, nanti kalau dikasih tahu saya. Mungkin sebelum penutupan doa dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan rizqan wasi'an wal khairu wa syarri batina. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa la tadrib biha wajhana ya ilahal alamin wa ya khairun nasirin rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.